itu riba, dasar hukum, jenis, dan cara menghindarinya? Riba adalah sebuah konsep yang memiliki signifikan besar dalam Islam dan ekonomi syariah. Ini merupakan salah satu aspek yang harus dipahami dengan baik oleh umat Islam karena memiliki implikasi yang besar dalam kehidupan ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas secara komprehensif tentang apa itu riba, dasar hukumnya dalam Islam, jenis-jenis riba, cara menghindarinya, serta dampaknya pada kehidupan individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu ada pengertian riba. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 atau POJK 05/2014, riba adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah atau batil. Hal ini terjadi misalnya dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kesamaan dalam kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi jumlah pokok pinjaman karena berlalunya waktu atau nasiah. Selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Posisi riba dalam kehidupan telah ditetapkan di dalam hukum agama Islam maupun ijma' ulama. Kedua hukum ini harus kita telaah dengan baik agar tidak salah memahami bagaimana riba dapat mempengaruhi kehidupan finansial kita. Yang pertama yaitu hukum riba dalam Islam. Dalam agama Islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Quran, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan riba. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Quran surat Al-Imran ayat 130. Kemudian pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa menghalangi mereka, itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan lebih detail bagaimana riba merupakan perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dan menganjurkan setiap umat muslim untuk meninggalkan riba dan mulai menerapkan jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang kedua yaitu hukum riba dalam ijma' ulama. Selain hukum riba yang terdapat dalam Al-Quran, ulama-ulama Islam juga telah mencapai ijma' atau kesepakatan tentang larangan riba melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 21 atau DSN-MUI atau 4/2001. Fatwa ini berisikan tentang kesepakatan untuk menguatkan hukum riba sebagai haram dalam Islam dan pedoman bagi umat Islam bahwa dalam setiap kesepakatan syariah, kegiatan syariah, baik itu asuransi maupun akad, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, zulum atau penganiayaan, rishiwah atau suap, barang haram, dan maksiat. Ada beberapa jenis-jenis riba. Riba memiliki dua jenis utama yang harus diketahui, yaitu yang pertama, riba al-fadl. Riba al-fadl adalah bentuk riba yang terjadi ketika ada pertukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Ini berarti riba al-fadl adalah jenis riba yang terjadi dalam pertukaran komoditas yang sama tetapi
dengan perbedaan kualitas. Yang kedua, yaitu ada riba al-nasiyah. Sementara itu, riba al-nasiyah adalah praktik pengembalian atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang ditunda pembayarannya dan pembayarannya di akhirnya. Riba al-nasiyah sangat rawan terjadi dalam jenis transaksi yang melibatkan barang-barang yang belum jelas padanannya. Kemudian, cara menghindari riba. Riba adalah tindakan yang harus kita hindari sejauh mungkin agar setiap transaksi, baik itu jual beli maupun pinjaman, dapat berlangsung secara transparan, adil, dan diridhoi oleh Allah. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari riba adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghindari riba dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Yang kedua, menghindari riba dalam transaksi pinjaman. Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang. Kemudian, dampak riba pada kehidupan. Riba memiliki dampak negatif yang harus kita jauhi, yaitu pertama, dampak riba pada individu. Praktik riba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu. Dengan membayar bunga tambahan, individu dapat terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Ini menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan. Yang kedua, dampak riba pada masyarakat. Dampak riba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktik riba dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan ketidaksosial. Kesimpulannya, memahami tentang riba dalam Islam adalah penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Riba diharamkan dalam Al-Quran dan diakui oleh ulama-ulama Islam melalui ijma'. Terima kasih.